Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam bela negara. Selamat datang di channel YouTube yang saya buat untuk persyaratan sertifikasi dosen Smart 2024 sebagai penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan nama PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahayu, dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Mata kuliah Dasar Telekomunikasi ini merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan kepada mahasiswa Teknik Elektro semester 2 yang terdapat pada kurikulum Teknik Elektro tahun 2020 yang berpedoman dengan kurikulum inti Forte, yaitu Forum Teknik Elektro Indonesia. Pada saat menjalankan mata kuliah ini, saya menggunakan metode pembelajaran yang sering disebut dengan DIA. DIA ini merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang dimaksud adalah pengetahuan yang diharapkan akan dimiliki oleh mahasiswa terhadap materi yang dijelaskan. Interaction menjelaskan cara saya pada saat menyampaikan materi sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa dalam proses mengajar selaras dengan kampus Merdeka Belajar. Sedangkan asesmen menjelaskan bagaimana saya bisa memberikan penilaian secara objektif ketika saya mengukur dan mengevaluasi kinerja mahasiswa secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Teknik Elektro sebagai mata kuliah wajib untuk bekal pengetahuan umum mengenai dasar-dasar telekomunikasi yang harus diambil pada semester 2 dengan bobot sebesar 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami dan menjelaskan kembali mengenai pengetahuan umum tentang sistem telekomunikasi yang berkaitan dengan seluruh elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, hingga penyelenggara telekomunikasi, supaya komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Capaian pembelajaran program studi terhadap mata kuliah ini yaitu adalah yang pertama, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. Kedua, kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, yaitu kemampuan mahasiswa bisa bekerja dalam tim, lintas disiplin, dan juga lintas budaya. Dari capaian program studi Teknik Elektro ini, kemudian diteruskan kepada capaian mata kuliah, supaya dapat terlaksana sebuah luaran kepada mahasiswa Teknik Elektro yang mampu menyajikan kembali prinsip dasar jaringan telekomunikasi dan informasi, mampu menjelaskan hasil tugas baik secara lisan dan atau tulisan, serta mampu bekerja sama
dan juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kelompok. Berkaitan metode pengajaran secara delivery, materi ini saya berikan kepada mahasiswa sebanyak 14 pertemuan. Penyampaian pembelajaran yang saya gunakan biasanya merupakan komunikasi antara berceramah, diskusi kelompok berdasarkan studi kasus yang terjadi saat ini, dan juga pembelajaran kolaboratif. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif yaitu seperti pembelajaran dengan pakar khusus pada bidang telekomunikasi. Pada saat proses delivery ini, terkadang saya menggunakan dua sistem pembelajaran, yaitu TCL atau Teacher Center Learning, berdasarkan pengalaman saya yang lampau sebagai tenaga profesional di salah satu perusahaan vendor telekomunikasi, dan juga kombinasi dengan SCL atau Student Center Learning sebagai salah satu berbagi pengalaman yang diperoleh dari hasil pengalaman mahasiswa teknik elektro selama ini ketika melakukan telekomunikasi. Hal ini saya lakukan sebagai bagian dari interaksi dengan mahasiswa selama pengajaran berlangsung, disesuaikan dengan tipe mahasiswa Gen Z yang saat ini senang berbagi ide, teknologi, serta senang berekspresi terhadap teknologi. Sehingga metode dan media pembelajaran yang saya berikan juga harus disesuaikan dengan mahasiswa saat ini. Selain menggunakan platform pembelajaran Leeds yang disediakan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ada juga beberapa video materi kuliah yang saya upload di channel YouTube, sehingga bisa memudahkan mahasiswa belajar dari mana saja dan juga kapan saja. Materi dasar telekomunikasi ini dimulai dengan pengenalan sumber informasi, perangkat telekomunikasi seperti contohnya televisi, radio, telepon tetap atau fix telepon. Dilanjutkan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, sehingga bisa dipelajari perangkat-perangkat yang digunakan dalam setiap infrastruktur telekomunikasi. Selain itu juga dipelajari teknik-teknik penomoran pada telekomunikasi, penyambungan, serta pengetahuan umum mengenai komunikasi data, komunikasi satelit, fiber optik, dan juga tentunya Internet of Things yang mendukung teknologi telekomunikasi di masa yang akan datang. Pada saat melaksanakan asesmen, saya mendistribusikan menjadi beberapa poin penilaian, seperti melalui kuis dan tugas individu sebesar 10%. UTS atau yang kita singkat dengan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester sebesar 30%. Serta tugas kelompok sebesar 20% yang mempresentasikan pembahasan topik-topik terkini berkaitan dengan telekomunikasi, sehingga bisa memberikan luaran tambahan terhadap mahasiswa teknik elektro, terutama yang mengampu mata kuliah dasar telekomunikasi, berupa karya tulis ilmiah yang bisa dipublis di jurnal sekelas Sinta ataupun seminar internasional seperti salah satu contoh di samping ini. Hal ini merupakan salah satu kolaborasi luaran antara saya sebagai dosen dan juga mahasiswa untuk mendapatkan luaran yang diinginkan pada mata kuliah dasar telekomunikasi. Baiklah, setelah ini akan saya tampilkan video pengajaran saya secara offline yang saya lakukan di dalam kelas mata kuliah dasar telekomunikasi. Selamat menyaksikan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar teman-teman sekalian hari ini? Baik ya? Agak-agak mendung nggak apa-apa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang perangkat. Nah, saat ini di mata kuliah dasar telekomunikasi ini kita akan membahas mengenai teknologinya. Ya. Oke, kita akan bahas teknologi mulai dari generasi satu, generasi kedua, nanti sampai terakhir yang saat ini itu adalah generasi kelima. Ya, kita akan mulai bahas satu-satu. Oke, yang pertama, ini ya. Oke, yang pertama di dalam teknologi itu adalah generasi pertama. Generasi pertama itu apa? Generasi pertama itu adalah tentang analog, ya, telepon analog. Nah, di sini analog telepon itu biasanya baru mulai ya di Indonesia masuk ke apa namanya teknologi ini kurang lebih tahun 1990-an. Contohnya apa? Contohnya seperti ini nih, masih mungkin kayaknya sekarang jarang ya pakai telepon rumah ya. Sekarang kan sudah pakai telepon bergerak atau mobile phone. Nah, dulu itu ini itu termasuk ke dalam generasi yang pertama. Pertama kali ada telekomunikasi, kita menggunakan telepon ini. Dan ini biasanya ada kabelnya, cuman saya nggak bawa nih kabelnya ya. Jadi tetap ada tombol, terus kemudian ada gagangnya. Oke, ini itu yang pertama. Kemudian masuk ke generasi kedua. Generasi kedua ini sudah mulai yang namanya kita menggunakan teknologi digital. Digital di dalam seluler. Contohnya apa? Contohnya ini adalah kita sudah mulai menggunakan perangkat telekomunikasi tanpa kabel. Ya, contohnya kebetulan saya bawa nih. Kalau dulu itu biasanya kecil banget ya. Seperti ini mungkin ada dulu handphone Asia ya. Nah, ini kita gunakan hanya bisa untuk teks dan suara. Jadi hanya panggilan telepon biasa sama menggunakan SMS. Itu adalah generasi kedua. Kemudian kecepatannya pun juga masih standar ya, masih 24 kilobyte per second. Kemudian ini sekitar tahun 95-an ya, apa namanya generasi kedua itu atau kita sebut dengan nama 2G. Seiring dengan pertumbuhan dan kebutuhan dari masyarakat, akhirnya kita masuk ke generasi ketiga. Di sini, digital seluler telepon ini sudah mulai ditambah kecepatannya. Ya, kecepatan komunikasinya ditambah. Salah satunya ditambah lagi, ya, apa namanya, eh, fiturnya, yaitu menggunakan video telepon atau video call. Ya, jadi udah ditambah ya dibandingkan dengan generasi kedua yang cuma apa namanya telepon sama SMS. Akhirnya di generasi ketiga ini ada yang kita sebut dengan namanya video call. Bedanya apa nih sama generasi kedua? Nah, kalau generasi kedua kemarin masih ada touch-nya ya. Nah, kalau yang di generasi ketiga ya, dia sudah mulai layar semua nih, udah layar semua dan kebetulan ada kamera di depan ya. Itu yang mendukung dari video telepon ini. Oke. Kemudian kebutuhan pangsa pasar itu kan semakin bertambah ya, berkembang dan sebagainya. Akhirnya kita masuk di dalam 4G ya. 4G ini sudah beda dari generasi 1 sampai generasi ketiga. Kenapa? Karena kita sudah mulai berhubungan dengan yang namanya data. Jadi kalau generasi 1 sampai generasi 3 itu biasanya kita masih pakai perangkat yang besar, hardware, antena dan sebagainya. Di generasi keempat ini sudah kita mulai berdasarkan internet protokol ya. Otomatis dengan internet protokol ini kecepatannya akan lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di 4G ini sudah mulai ini ya, pakai apa namanya? IP base untuk semuanya, bisa video call, bisa malah kadang-kadang bisa untuk mulai muncul ya yang namanya aplikasi-aplikasi teks selain SMS yaitu seperti WhatsApp,
Terus mungkin di 4G ini ada mulai kenal yang namanya BlackBerry ya, BlackBerry Messenger, dulu minta PIN BBM gitu ya untuk ngeping-ngeping. Nah, siapa tahu punya temen yang diincer biasanya minta PIN ya. Nah, saat ini yang terakhir ini masuk di Indonesia adalah generasi kelima. Generasi kelima ini yang akan mendukung terhadap kebutuhan telekomunikasi di bagian Internet of Things. Di sini sudah berdasarkan internet ya, IP protokol, kemudian juga datanya lebih cepat. Di sini di generasi kelima pun juga diklaim bahwa kecepatannya itu hampir sampai dengan 1 GB per second. Sehingga kita kalau mau download, kalau kemarin nih di generasi keempat itu download, misalnya download film ya, download film itu bisa sampai setengah jam atau 1 jam. Di generasi kelima ini kita bisa menggunakan atau mendownload film itu hanya dalam waktu hitungan menit saja. Bisa sekitar 5 menit atau maksimal mungkin 10. Gitu. Oke, nah ini adalah apa namanya ya, kumpulan bagaimana generasi teknologi yang ada di Indonesia ya. Kebetulan dicampur nih ya antara apa namanya, antara yang ada di dunia juga dan juga yang ada di internasional ya, juga di Indonesia. Nah, contohnya adalah ini ya. Kalau untuk generasi pertama kalau di luar negeri itu mulai tahun 79. Sedangkan masuk di Indonesia itu masih udah tahun 90-an ya. Mulai yang tadi ya, seperti tadi pakai telepon rumah dan sebagainya. Kemudian di 2G ini, generasi kedua ini tahun 91, sedangkan masuk ke Indonesia itu kurang lebih tahun 95-an ya. Pertama kali adanya kita menggunakan apa namanya, telepon. Ada GSM dan juga ada CDMA ya. Di sini di 2G ini ada SMS ya, SMS dan juga suara ya. Kemudian 3G yang tadi seperti yang saya bicarakan, dari 2G dan 3G ya, itu adalah kecepatannya yang beda ya, kecepatan yang beda. Kemudian ada tambahan-tambahan fitur-fitur lain, yaitu adalah video call. Sedangkan di 4G tadi sudah menggunakan internet protokol sehingga kecepatannya semakin lebih cepat ya. Dan yang terakhir adalah di 5G ini yang di Indonesia kecepatannya lebih tinggi lagi. Tuh, bisa, diklaim bisa sampai dengan 1 GB ya, 1 GB. Dan 5G ini menyempurnakan ya dari teknologi 1 sampai generasi ke teknologi ke generasi keempat. Oke, kita nonton sedikit ya. Ini adalah perkembangan dari zaman ke zaman ya, mulai dari generasi 1 sampai generasi keempat. Nih, bagaimana caranya berkembang di Indonesia.
Nih ya. Jadi kalau yang 5G itu pertama kali muncul itu pada saat Olimpiade ya kalau nggak salah ya. Apa Piala Dunia tuh ya waktu itu. Ceritanya orangnya di mana, Olimpiadanya di mana. Jadi orangnya tetap di Italia, terus Olimpiadanya di Jepang apa di mana gitu. Saya lupa tuh. Nah, ini saya ambil video ini dari YouTube. Jadi 5G itu ceritanya bisa menghadirkan walaupun orangnya tidak ada di depan kita. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Juga paham ya? Oke, kita lanjutin ya. Nah, karena kita hidup di tahun 2024, jadi mau nggak mau kita akan bicara teknologi yang sekarang aja ya. Nah, di sini kita adalah ngomongin teknologi yang 5G ya. Nah, 5G ini disinyalir dan diharapkan bisa membangun membangun semua ini ya, dari real time tracking, robotik dan sebagainya. Terutama tentang penggunaan Internet of Things. Gitu ya. Jadi ini itu sudah menjadi satu kesatuan ya untuk teknologi ke depan. Oke. Ini adalah salah satu contoh ke depannya, ceritanya 5G itu mau dipakai buat apa sih? Ya, internet kan katanya mau dipakai untuk Internet of Things. Nah, Internet of Things-nya yang bagaimana? Salah satunya adalah smart manufacturing. Misalkan orangnya ada di kantor tapi perangkatnya 5G sehingga bisa menggerakkan apa yang ada di pabrik yang jaraknya misalkan ya yang deket dulu kali ya 10 kilometer kayak gitu. Kemudian streaming ya, video streaming, dan juga yang utama nih yang kalian sering mungkin akan ketemu di masa yang akan depan adalah AI, tentang AI itu ya. Oke. Nah, operator 5G ya ini akan menduduki beberapa industri ya. Yang paling utama adalah manufacturing ya. Terus yang kedua adalah membantu tentang kesehatan ya. Dan itu yang paling penting ya, yang paling utama dikonserkan oleh teknologi 5G. Ini ya, 5G ini kalau sekarang ya biasanya cuma antar handphone gitu ya. Terus kemudian kalau untuk otomotif itu masih belum ya. Manufacturing juga untuk saat ini adalah masih belum, tapi nanti ketika kita benar-benar masuk ke teknologi 5G ini semua berhubungan. Jadi antara otomotif, robotik manufacturing itu semua bisa menjadi satu kesatuan menggunakan teknologi 5G ya. Oke. Nah ini adalah salah satu contoh. Kalau ini operator di Indonesia ya, operator di Indonesia itu bagaimana kecepatan yang atas adalah mengunggah, sedangkan yang bawah ini adalah mendownload atau mengunduh gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita tutup nih, boleh ya kita diskusi dulu sedikit nih. Bagaimana nih menurut pandangan kalian, kita diskusi sedikit masing-masing nih berkelompok ya, masa depan 5G di Indonesia ini. Saat ini kalau kita lihat 5G belum ada ya. Nah, gimana menurut kalian kita diskusikan masa depan 5G di Indonesia? Oke, bisa saya kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk diskusi. Oke, silahkan. Oke, gimana diskusinya? Seru ya? Ada yang mau komentar nggak tentang 5G ini? Boleh, silakan. Siapa aja? Oke, wah banyak nih. Dari yang depan dulu ya. Oke, gimana? Saya mau izin tanya Bu, untuk jaringan 5G sendiri itu apakah perlu perangkat-perangkat atau teknologi yang sebelumnya itu Bu, yang 4G, 3G gitu? Oke. Nah, kalau untuk di 5G ini biasanya sih
perangkatnya ini kita masih bisa gunakan ya, tapi ada beberapa yang harus dimodifikasi ya, ada yang harus ada dimodifikasi. Contohnya kalau di BTS gitu ya, itu sudah kita modifikasi menjadi Inoti dan sebagainya. Jadi sebenarnya masih bisa tuh kita pakai yang perangkat teknologi sebelumnya, tinggal di edit atau diganti softwarenya supaya bisa mumpuni ke jaringan 5G gitu. Oke. Oke, tadi siapa yang sebelah sini yang bertanya? Silakan. Jadi kan proyek LRT akhir-akhir ini lagi sering dibincang buat di media sosial gitu kan Bu, terutama untuk LRT Jabodebek. Nah kalau kita lihat di luar negeri, transportasi umum saat ini sudah tidak ada pengendara, tidak ada masinisnya gitu kan Bu. Nah apakah memungkinkan di Indonesia menggunakan 5G ini, LRT ini bisa dioperasikan tanpa masinis Bu gitu Bu? Oke. Nah, untuk berarti otonomus ya, otonomus tanpa pengemudi. Sebenarnya bisa saja, karena apa? Tadi kan kita lihat bahwa teknologi 5G ini kecepatannya itu bisa sampai 1 GB per second. Nah, sebenarnya kalau untuk disetting segala macam jaringan dan sebagainya itu bisa saja, memungkinkan saja. Dan karena tadi kecepatannya bisa 1 GB tadi, sehingga apa perintahnya itu pasti akan langsung bisa kita klaim bahwa itu adalah real time. Jadi misalkan harus belok-belok berapa derajat ke kiri atau beberapa derajat ke utara, nah itu bisa diperintahkan terhadap LRT tersebut. Gitu. Sebenarnya karena si 5G ini kecepatannya sudah tinggi, harusnya sudah bisa. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke, saya mau menanya mengenai bagaimana cakupan jaringan 5G di Indonesia saat ini, Bu. Apakah sudah tersedia di wilayah kota atau masih terbatas pada daerah-daerah tertentu? Oke. Nah, inilah ya. Untuk saat ini di Indonesia ini masih kepentok. Masih masih banyak regulasi yang harus kita patuhi ya. Sebenarnya 5G ini harusnya bisa menjangkau atau bisa mengakomodir kepulauan Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia itu kan banyak pulau ya, banyak pulau, sehingga harusnya dengan 5G ini semua pulau itu bisa terjangkau. Namun mungkin saat ini pemerintah masih memikirkan infrastruktur di pedalaman gitu. Mungkin nanti akan bekerja sama mungkin dengan Starlink gitu ya. Jadi nanti akan digabungkan antara 5G ini ya, teknologi 5G ini dengan satelit sehingga seluruh Indonesia bisa terhubung seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, mungkin hari ini kita cukup sekian ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.